الأكوان
astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Rabbi jidna ilman nafi'an wa rizqana mubarakan. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Rabbi hablana rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbalan. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Rabbi atina hasanatan fid dunya wal akhirah. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Wa minka salam sallim lana wa fi dinina wal muslimin. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Anta salam wa minka salam, sallim lana ila subulis salam. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Fa'ataina rahmatas salam wa warisa daras salam. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa insyaallah ba'asuli kitabi Syekh Abdul Qadir Jalani Fathur Rabbani wa nafa'na bihi wa ulumihi bidarain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melewati pembacaan kitab Fathur Rabbani kita mendapatkan manfaat melewati saluran Syekh Abdul Qadir Jalani, yang manfaat itu dunia dan akhirat, berkah, irfan, taufik dan hidayah kepada kita, kepada anak-anak kita, keluarga kita dan lingkungan kita. Amin ya rabbal alamin. Lihurmati Sayyidil Habib
Habib Alwi Ibnu Ali Al-Hasani Al-Habsi Biblah Al-Habsi. Umur beliau sudah 82 tahun. Istri beliau sudah 2 orang. Yang pertama meninggal dunia, yang lalu beliau kawin lagi Biblah. Anak 13 orang. Nah, alhamdulillah anak 13 orang hidup semua lah, Bib. Hidup semuanya anak pin lah. Nah, hidup semuanya anak sidin, alhamdulillah. Salah satunya itu Habib Kadir Al-Habsi. Nah, Biblah sambil lawan pian Biblah. Mudah-mudahan pian panjang umur, keluarga pian berkah rahmat. Bertambah-tambah rezekinya, bertambah semakin banyak. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang ulun hormati Habib Faisal Al-Kaf. Mudah-mudahan rezeki beliau bagus. Allahumma tawil umurahu wa sahih jasadahu. Amin ya rabbal alamin. Walil hormati lil Habib Abdullah Al-Habsi, adik daripada Habib Muhammad Al-Habsi. Yang ulun hormati juga Habib Abdurrahman. 2 Habib ini mudah-mudahan juga panjang umur mereka. Amin ya rabbal. Dipanjangkan umur mereka dan ditambah Allah rezeki dan nikmat kepada mereka. Amin ya rabbal alamin. Serta sehat dan afiat bagi mereka. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kepada, nah keringat tuh kada hafal pian, Pak Haji Kasran, Guru Maksad, Guru Mursid, Guru siapa Aryansah. Guru Aryansah itu nah di samping Habib kalau ini Guru Suryan, nah keturunan Suryansah, nah Pangeran Suryansah, nunggu mewakili Pangeran Suryansah Jasidin duduk sini. Alhamdulillah selamat sehat semuanya lah, amin. Mudah diberkahi Allah Guru Suryan juga, alhamdulillah. Dan kepada Guru Kiai Haji Jainal Arifin Al-Kanada, mudah-mudahan beliau ini panjang umur juga. Bihaqi Sayyidina Muhammad, panjang umur, diberkahi rezeki. Jangan betapa bini dulu lah. Guru lah. Nah, tapi boleh aja guru aja Bapak. Kayak Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Iyalah. Nggih. Ada Bapak lah. Ada Bapak, ada Bapak Jasidin. Hendak juga sekalinya, maksudnya. Amin ya rabbal alamin. Kepada Guru Mas Kuni, beliau istrinya 1 jakala guru lah. Pian istri pian 1 jakala. Nah, suami yang setia kepada istrinya. Kepada Guru Termuji dan Guru Mulyadi dan guru-guru yang di luar orang kada melihat, kada kenal. Cuma insya Allah hatinya senyum-senyuman. Amin ya rabbal alamin. Dan panjang umur. Ulun bacakanlah maksud dan pengertian daripada apa yang disampaikan oleh Syekh. Faqalal mu'allif rahimahullah. Faqalal mu'allif, ya gulam ayyuhal fakir la tatamannul gina fa'alahu sababa halakaka wa anta ayyuhal marid la tatamannul afiyah fala'allaha sababa halakaka. Wahai orang-orang yang fakir. Nah, siapa aja fakir? Fakir ini dalam banyak kitab tasawuf itu dibahas panjang lebar babnya tentang fakir. Ternyata fakir itu memiliki manfaat yang luar biasa. Jadi kalau anda sedang berada dalam kefakiran, manfaatnya luar biasa dalam hal dari segi pandangan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang fakir itu tanpa disadarinya sudah dilakukan Tuhan puasa pada dirinya. Makanya dalam hadis Nabi, banyak orang fakir dari umatku ahli surga. Subhanallah. Bahkan Nabi mendominasi perkataan beliau terhadap fakir ini, bertemanlah dengan orang-orang fakir, orang-orang miskin. Subhanallah. Seakan-akan beliau mendukung kefakiran itu karena memang dari segi pendekatan diri kepada Allah, mereka adalah orang yang utama. Namun sawat fakir juga kalah lawan orang sugih. Misalnya dekat orang sugih pada orang
fakir di sisi Allah itu rugi benar tuh, rugi banyak, luar biasa. La tatamannul ghina fala'allahu sababa halaka. Janganlah engkau wahai orang-orang fakir terlalu berharap untuk kaya, menghayal-hayal untuk kaya. Sudah kan sekarang umur Anda sudah berapa? Umur kita sudah berapa? Ada yang umur 50 tahun, ada 60 tahun. Masa sih berpikir lagi untuk jadi orang kaya? Coba tengok orang-orang kaya, berapa tahun mereka menghasilkan uang sehingga mereka menjadi kaya. Ternyata ada 10 tahun, ada 20 tahun, ada yang 30 tahun baru dia kaya. Itu pun dilakukan mereka dengan usaha yang sangat gencar. Subhanallah, bahkan ada di antara mereka untuk mengejar harta sampai banyak lupa dengan anak dan istri mereka. Bahkan orang-orang tertentu untuk mengejar kaya, mereka berani menahan perut mereka untuk makan. Subhanallah, kaya itu ternyata dicapai oleh mereka kebanyakan juga sangat susah payah. Meskipun sebenarnya kekayaan mereka itu adalah semata-mata pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu kalau engkau sudah fakir, tidak usah lagi lah berharap-harap menghayal-hayal untuk kaya. Boleh jadi kekayaan itu sababan laka halik. Itu adalah penyebab daripada dirimu akan menjadi hancur. Halak pun itu hancur, artinya binasa. Kenapa? Banyak kan orang kaya justru jauh dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak orang kaya lupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan di masa Rasulullah terjadi, di akhir masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di masa akhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup, banyak orang-orang tidak mau bayar zakat. Siapa yang tidak mau bayar zakat itu? Kaum muslimin. Ini dijawab Bu Bunjina. Guru, masuk silakan kepada. Ini guru. Pada Allah, ini asli muslimin. Jamak pada Allah. Enggak. Pada duduk. Guru muslimin. Ya, hormati guru muslimin, alhamdulillah beliau dapat hadir. Bisa pembacaan tadi itulah, sempatlah, alhamdulillah menyempatkan sidin. Maka banyak kekayaan itu mencelakakan orang lupa dengan Tuhannya. Itu problematikanya. Kata siapa orang kaya itu bisa cepat ingat? Kebanyakan kita miskin, kita berhayal kalau nanti saya kaya, saya akan banyak berbuat lebih daripada orang. Saya akan bersedekah, saya akan menyumbang majlis taklim, masjid, macam-macam. Saya akan membangun pesantren, saya akan bangun ini macam-macam lah. Ketika kaya, itu sulit dilakukan. Kenapa? Ternyata menurut penelitian, orang makin kaya makin pelit. Kenapa? Karena saat dia melihat uangnya ada 1 miliar, dia berpikir bagaimana untuk menambah 2 miliar, jadi 3 miliar, jadi 10 miliar. Sebagaimana Nabi mengatakan, sudah memberikan awas-awas kepada kita. Jikalau seorang manusia itu menemukan 1 lembah bukit emas, belum lagi bukit emas itu diambilnya, dia sudah berkata, mana bukit lembah emas yang lainnya? Subhanallah. Paham ya lah. Kalau tidak percaya coba kena nanti, mungkin bertambah rezeki. Kok kenapa makin pelit? Dulu ke masjid atau memberi orang fakir 10.000 berani, 5.000 berani. Setelah kaya 5.000 itu sulit benar keluar. Kenapa? Aneh. Nah, aneh. Kalau tidak percaya nanti coba. Itu ternyata itu ada. Wa anta ayyuhal marid, dan engkau orang-orang yang sakit. Orang sakit, tadi orang fakir, ini sekarang orang sakit. La tatamannul afiyah, jangan terlalu berharap kamu sembuh. Oh begitu? Aneh kan perkataan saya ini kan? Nah, tapi kita renungkan sebentar. Sisi apanya yang dimaksud beliau? Fala'allaha sababa halakika. Boleh jadi itu penyebab daripada kebinasaanmu juga. Banyak orang sembuh, maksiatnya makin merajalela. Yang sering
Kepal berapa? Kepal 18, mabuk-mabuk. Sehat tuh kada? Waktu sehat kada? Sehat. Coba setelah itu mereka sakit, kawalah lagi lah. Beruntunglah dia sakit saat itu, berkuranglah maksiatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Minggu kemarin dikisahkan ada seorang hamba Allah selama 30 tahun dia lupa dengan Allah. Kemudian Allah memerintahkan kepada malaikat Jibril untuk diberikan sakit. Lalu dia pun sakit, kena stroke dia. Apa yang terjadi? Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. Pada saat sakit itu zikirnya banyak benar. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. Apa kata Tuhan? Labaika, labaika. Hei hambaku, selamat datang wahai hambaku. Apa kabar ya Tuhan? Ya lah. Nah, kemana aja ikam selama ini hambaku? Nah, jadi ketika kita sakit itu, maka saat itu Allah memberi tempo kepada kita, bagaikan kalau istilah dalam Kimia Sa'adah, kitab saya Imam Al-Ghazali, beliau mengisahkan seperti ibu yang menggendong anaknya yang lagi sakit. Paham ya kalian? Kalau kita dulu gendongan tuh pakai apa? Pakai tapih kalau tuh. Nah, digendong-gendong kayak itu. Nah, itu nah. Kalau kita sedang sakit tuh seperti itu, kita itu dengan Allah itu sebenarnya saat sakit. Jadi bukan hanya saat sujud saja. Saat sujud saja dekat dengan Allah, tapi juga saat kita sakit itulah kita ternyata dekat dengan Allah. Amat jarang orang muslim kalau lagi sakit dia tidak memanggil Allah. Jarang lah. Biasanya malah tasbih di tangan lah. Wow, padahal sidin sebelumnya mana tahu loh tasbih. Jumlah tasbihnya kada tahu Pak. Nah, ini yang terjadi. Makanya kenapa sebahagian mungkin doa-doa munajat kita kepada Allah tidak, seolah-olah Allah tidak mengabulkan, seolah-olah ya, padahal dikabulkan Allah. Ada memang sesuatu di balik itu yang kita tidak ketahui. Makanya berdoa itu syukur aja doa kita ini masih dipilter Allah. Coba kalau tidak dipilter Allah, dikabulkan Allah semua, kita ini kacau. Jadi jangan berpikir, jangan hanya memakai ayat. Nah ini penting, jangan hanya memakai ayat aja. Uji budak watu da'i ijada'ani. Apabila hambaku wa ijasa'alaka ibadi ani fa ini qarib. Bila hambaku bertanya kepadaku, katakanlah aku dekat kepada mereka. Uji budak watu da'i ijada'ani. Akan kukabulkan setiap orang yang meminta kepadaku. Dengan cara pandang ini, kenapa doaku tidak dikabulkan? Pada Allah sudah berjanji mengabulkan semuanya doa. Wah, itu kan manusia itu menuntut begitu kan? Kalau dikabulkan juga berbahaya. Dulu kan Palui berdoa apa? Ya Allah, jadikan hamba banyak rezeki dengan cara hanya goyang-goyang kaki saja. Rezeki datang. Dikabulkan Tuhan, jadi tukang beca. Hah? Apa kabar? Berdoa lagi Palui habis jadi tukang baca. Wah, salah berdoa aja Palui. Ya mengarang seorang doa. Bertanya lawan tuan guru-guru penguasa itu apa aja guru? Jar betakun Palui lawan guru dalam bahasa Arab. Amir. Oh, amir lah, amir. Kalau minta jadikan itu apa? Artinya ja'ala. Kalau minta jadikan, Pang, ija'al. Jadi kayak apa tuh? Ya Allah jadikan aku amir kayak itulah guru. Iya gurunya boleh. Allah maj'al amiran. Jadikanlah aku penguasa. Alal amir, berkuasa atas amir. Jadi doa apa lo ya Pak? Pakai bahasa Arab guru mencatat tenggilon guru kata itu tuh buting-buting bahasa Arab nih. Supaya kada salah lagi jar Palui pakai bahasa Arab dipakai. Allahumma ja'ali jar Palui amiran alal amir. Jadikanlah aku amir di atas amir, yang memerintahkan orang-orang yang memerintah. Oh, pada betah lagi. Waliman gina dan orang-orang kaya. Doa Palui. Ya Allah jadikanlah hamba orang yang bisa memerintah kepada penguasa dan orang-orang kaya. Dikabulkan Tuhan. Sekalinya apa? Jadi juru parkir. Mayak banu Palui ini Bipai. Wah iya aja Palui ini nasib juga ya Palui. Salah pulang berdoa. Jadi hati-hatilah yang dikabulkan Tuhan langsung. Bahaya. Paham ya kelebihan? Jadi kalau kita sedang sakit apa? Terima dulu yang penting. Ketika kita sedang fakir, terima. Ini urusan takdir
Allah. Bukan berarti kita tidak berusaha, jangan. Ini adalah adab kita kepada Allah, adab orang yang mengenal Tuhannya. Jadi cara berpikirnya bukan menggunakan ayat menuntut Allah tadi, ud'uni astajib lakum, itu bukan. Yang kita gunakan adalah ayat yang lain, tadarru'a wa khufyah, berendah diri, wa khufyah, dan penuh cemas kepada Allah. Cemasnya apa kita? Ya Allah, kayak apa jua hamba di akhirat? Apakah hamba termasuk golongan orang-orang yang selamat atau tidak? Pada saat kita sakit, pada saat kita fakir, kita masih bisa merenungkan. Orang kaya belum tentu bisa merenungkan. Kenapa? Orang kaya yang direnungkannya bagaimana cara hartanya tidak berkurang. Yalah bro, kan orang kaya berpikir bagaimana mempertahankan harta benda. Orang miskin bang, harta mana yang dipertahankan? Orang miskin paling kurungan ayam dipikirkannya. Kalau ayam hilang ya lah. Nah, di sini pindah maling ya ayam nang dipikirkannya. Syukur ayam yang seikong dua ikong jam jaga dipikirkannya. Nah, kalau orang hartawan yang dipikirkannya banyak. Hotelku di anu bagaimana? Ya kalau lebih lah. Istriku nang di anu gimana? Macam-macam lebih baik. Pada istri satu aja biblah. Nah, ini memulai adab kita dengan Allah. Terima takdir, sakit, oke. Fakir, oke. Kena musibah, oke. Ya Allah, terserah engkau ya Allah, hamba ini apa ada hamba ini, karena hambamu ini adalah la haula wala quwata illa billah. Pintar sudah ikam menjadi Tuhan hamba kau, ikam mengerti dah. Karena aku ini adalah sombong, aku ini adalah fakar, Al-Malik yang maharaja sombong aku ini. Ikam paham mana sudah bisa menerima apa yang ku berikan kepadamu. Gampang nanti akan ku rubah. Kadang sebagian orang fakir dikayakan Allah karena dia menerima takdir, kadang tidak dikayakan Allah. Kenapa? Karena Allah melihat di belakangnya, dia akan datangnya, dia akan menjadi orang yang paling bejat dalam maksiat kepada Allah, atau makin jauh kepada Allah. Lalu Allah menahan dirinya untuk tidak menjadi kaya. Dimatikan Allah lah dalam kepakirannya. Tetapi dengan kepakiran itu dia banyak mengingat Allah. Orang sakit 1 tahun sakit di rumah banyak kan? 2 tahun sakit di rumah di waktu tuanya, dia mengingat Allah. Subhanallah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Diajak oleh anak istrinya untuk berobat, dia tidak mau, dia menerima saja kenyataan itu. Karena dia mulai banyak berzikir mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Beruntung mereka seperti itu. Jadi jangan takut di hari tua sakit. Allah sudah mempersiapkan diri kita sakit, ada yang membiayai kita. Kalaupun tidak ada yang membiayai kita, Allah sudah mempersiapkan di tubuh kita kemampuan untuk menahan sakit itu sampai ajal ditentukan. Karena yang namanya ajal itu akan datang kapan saja, sudah juga ditentukan Allah. Jangankan ajal kita, 1 gigi yang rontok di dalam gigi kita sudah ditentukan Allah jadwal dan waktunya. 1 helai rambut kita berubah jadi putih pun waktunya sudah ditentukan Allah kepada kita. Bahkan kita pemilik diri tidak sempat melihat. Setelah 20 lembar uban atau separuh rambut, baru kita sadar bahwa kita sudah tua. Ya lebih lah. Oh subhanallah. Nah ini masalahnya. Jadi ini rahasia Syekh ini, kenapa beliau menjadi orang yang sangat dekat kepada Allah. Karena beliau mengerti setiap peristiwa dan kejadian. Inilah yang dikisahkan beliau, bagaimana sikap orang mengenal Allah itu, subhanahu, adab mereka. Karena itu kun akilan, jadilah engkau orang yang cerdas, kata Syekh. Wahfaz samraka yahmadu amraka, bagaimana engkau agar bisa memelihara buah. Dari buah itu engkau pelihara, maka menjadi terpujilah pokok batang buah itu. Iyalah, buah kita pelihara, buah mangga kita pelihara, bagaimana buahnya supaya bagus?
Maka yang terjadi apa? Batangnya kita pelihara enggak? Kita juga akibatnya memelihara batang. Pikiran kita pada buah hasilnya kan? Pada saat kita karet kah adakah? Supaya karet itu bagus hasil apa? Cucuran keluarnya itu, maka caranya orang apa? Memelihara batang pohonnya yang lah supaya bagus. Kena dituri pulang, kena dipusut-pusut, kena istri dimamai, biblah. Kena dipusut-pusut, bini bilah, bah kayak itu lebih. Kadang kayak itu kalau lawan bini bilah, jangan nangkai pohon lah. Nah, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.